Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Wahyudi Putra dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Perencanaan Pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005 sampai 2025 adalah penjabaran lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2006 sampai 2025 yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, lingkungan yang terutama tuntutan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat. Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPD Kabupaten Maros dilakukan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau kelurahan sampai tingkat kabupaten. Dengan melaksanakan konsep yang ada dengan metode yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat, dapat dijaring aspirasi dari para stakeholders dan masyarakat secara keseluruhan melalui penjaringan aspirasi masyarakat atau jaringan asmara. Maka pemerintah daerah dapat mengidentifikasi faktor-faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Yang digunakan dengan masukan dan bahan pertimbangan dalam menyusun suatu rencana pembangunan jangka panjang yang partisipatif, dialogis, dan harmonis yang mampu memecahkan berbagai masalah pembangunan dalam masyarakat, maka diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005 sampai 2025 disusun berdasarkan hasil dari proses teknokratik dan penjaringan aspirasi masyarakat. Dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah kabupaten dan provinsi sebagai otonom, terutama menyangkut tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Namun demikian, arah pembangunan daerah yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005 sampai 2025 tidak lepas dari arahan dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan nasional atau yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005 sampai 2025. Di mana sini saya menjelaskan visi misi nilai budaya lokal dan arah pembangunannya berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang dihadapi serta memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat serta pemerintah daerah Kabupaten Maros, maka ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Maros tahun 2005 sampai 2025 yang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, yaitu mewujudkan Maros yang maju, harmoni, dan sejahtera melalui pendekatan kemandirian lokal yang berlepaskan iman dan takwa. Visi Kabupaten Maros ini mengandung pengertian yang luas dan mencerminkan aspirasi serta cita-cita masyarakat Kabupaten Maros mengenai tercapainya masa depan yang lebih baik pada tahun 2025.
Visi mewujudkan Kabupaten Maros yang maju adalah mengupayakan pertumbuhan pembangunan untuk mencapai kemajuan di segala bidang dan segala aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial budaya. Di bidang ekonomi, ditunjukkan oleh peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB, tercapainya taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan lebih merata, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kesempatan kerja, dan makin kokohnya struktur perekonomian. Di bidang sosial budaya, ditandai oleh cukup tersedianya prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan, peningkatan nilai-nilai budaya dan adat istiadat, peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan keimanan dan ketakwaan, serta peningkatan kerukunan antar umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, saling menghormati, dan rukun. Maju berarti terwujudnya keadaan pada waktu sekarang lebih baik dari masa lalu, dan keadaan masa depan akan lebih baik dibandingkan keadaan pada waktu sekarang. Visi mewujudkan masyarakat Maros yang harmonis ditandai oleh terselenggaranya proses pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam suasana yang aman, damai, tertib, dan tentram, tetapi memiliki semangat dinamika dan kreativitas yang tinggi untuk mencapai kemajuan masa depan. Terciptanya harmoni dalam proses pembangunan dan kehidupan masyarakat dalam stabilitas yang mantap dan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis merupakan prasyarat agar proses pertumbuhan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Visi mewujudkan masyarakat sejahtera ditandai oleh peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Dapat pula dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera mengandung makna yaitu terjaminnya hak setiap warga negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan kemandiran lokal merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang dimana yang pertama untuk mendorong peningkatan kemandirian daerah otonom dan kelompok masyarakat pada berbagai bidang kehidupan. Dua, merupakan pendekatan pembangunan yang bersendikan nilai-nilai budaya lokal. Tiga, mengedepankan prinsip interkoneksitas untuk meningkatkan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta menciptakan peluang-peluang pembangunan baru. Selanjutnya, misi dalam pembangunan daerah jangka panjang dalam RPJDP Kabupaten Maros. Berdasarkan visi pembangunan daerah Kabupaten Maros tersebut diciptakan 7 misi pembangunan daerah tahun 2025 sampai 2025. Yang pertama adalah pemantapan kualitas iman dan takwa bagi anggota masyarakat serta menciptakan hubungan antar pelaku pembangunan dan kelompok-kelompok masyarakat yang rukun dan harmonis untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah jangka panjang. 2. Penciptaan iklim pembangunan ekonomi dan sosial yang kondusif dan demokratis. 3. Peningkatan tersedianya kapasitas prasarana dan sarana pembangunan perkotaan dan pedesaan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah ke seluruh wilayah. 4. Peningkatan partisipasi secara nyata dan optimal masing-masing pelaku pembangunan dan kelompok-kelompok masyarakat dalam pembangunan. 5. Penguatan nilai-nilai sosial dan budaya lokal untuk meningkatkan semangat dan partisipasi aktif dalam masyarakat pembangunan. 6. Peningkatan kinerja dan pengembangan pemerintah daerah yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkemampuan tinggi. 7. Peningkatan kemandirian lokal Kabupaten Maros sebagai daerah otonom dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah umum di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang makin berkembang. Selanjutnya, nilai-nilai budaya lokal. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Maros, diperlukan dukungan nilai-nilai strategis yang diangkat dari nilai-nilai budaya lokal atau tradisional yang diinterpretasikan ke dalam cara pandang yang bersifat universal. Nilai-nilai yang strategis tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu atau koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal yang merupakan pedoman umum adalah Lonu de maupa ni payompoi paranuan inga kori karyano nanu pikir baji nanu nawa baji, yang artinya andaikan tidak mujur memangku amanah jabatan, ingatlah kepada Tuhan, pikirkanlah sebaik-baiknya dan letakkanlah dalam kemurnian nurani. Selanjutnya adalah arah pembangunan daerah. Arah pembangunan jangka panjang
Jangka Panjang Daerah tahun 2005 sampai 2025 memuat strategi rencana pembangunan jangka panjang daerah yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di segala bidang dan sektor untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Maros pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara bertahap yaitu setiap 5 tahunan. Selanjutnya arah pembangunan daerah jangka tersebut dijabarkan. Yang pertama adalah meningkatkan kehidupan demokrasi dan mewujudkan supremasi hukum serta pemerintahan yang bersih yang meliputi pembangunan di bidang politik, penegakan supremasi hukum, serta pemerintahan yang bersih dan baik. Yang kedua adalah memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang meliputi pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, pengembangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi atau PKMK, dan pengelolaan keuangan daerah serta pengembangan badan usaha milik daerah atau BUMD, ketahanan pangan dan pengembangan industri. 3. Membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya yang meliputi keluarga kecil berkualitas atau KB, sumber daya manusia atau yang meningkatkan sumber daya manusianya, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan budaya lokal, pemberdayaan perempuan dan pemuda serta kesejahteraan sosial. Yang terakhir adalah meningkatkan kapasitas daerah dan memberdayakan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang mengenai rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Maros tahun 2005 sampai 2005. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya akan membahas RPJMD Kabupaten Maros 2021 sampai 2026. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu RPJMD, di mana RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada pembahasan visi misi Kabupaten Maros, di mana visi Kabupaten Maros adalah Maros sejahtera, religius, dan berdaya saing. Nah, sejahtera yang dimaksud di sini adalah kondisi masyarakat Maros yang terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, dan papan serta pendapatan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang layak, layanan sosial, dan perlindungan baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun aspek kebencanaan. Nah, selanjutnya adalah religius. Yang dimaksud di sini adalah kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama seperti kearifan lokal dan norma hukum. Selanjutnya adalah berdaya saing. Yang dimaksud di sini adalah kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Maros yang memiliki kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global di masa yang akan datang seperti infrastruktur, perekonomian, sumber daya manusia, iklim usaha, dan tata kelola birokrasi. Selanjutnya, misi Kabupaten Maros, di mana misi Kabupaten Maros terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik. Yang kedua adalah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif. Nah, yang keempat adalah meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensial lokal. Nah, yang kelima adalah menetapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah dengan NIM 9003001210079. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPJMD dari Kabupaten Maros. Nah, adapun pembahasan yang saya ingin bawakan yaitu tentang tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Maros. Nah, adapun tujuan dari RPJMD Kabupaten Maros itu yang pertama menciptakan tata kelola pemerintahan yang berprofesional, bersinergi, dan berkinerja tinggi. Nah, yang kedua itu menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing. Nah, yang ketiga itu mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumber daya daerah. Nah, yang kelima itu mengurangi tingkat kesenjangan antara wilayah. Nah, yang selanjutnya itu yang keenam,
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang ketujuh, menurunkan resiko bencana. Nah, adapun sasaran dari RPJMD Kabupaten Maros itu yang pertama, meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Dan ketiga, meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Yang keempat itu meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keamanan. Yang kelima, meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan dalam perspektif gender. Nah, yang keenam itu meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa, kebutuhan konsumsi masyarakat. Yang ketujuh itu terpenuhnya standar pelayanan minimum masyarakat. Nah, adapun yang kedelapan itu meningkatnya kontribusi lapangan usaha daerah terhadap RPDRB. Yang kesembilan, menurunnya jumlah pengangguran. Yang kesepuluh, terkendalinya laju inflasi. Yang ke-11, menurunnya jumlah masyarakat miskin. Dan yang ke-12 itu meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Dan yang selanjutnya itu yang ke-13 itu menurunnya tingkat pencemaran lingkungan. Dan ke-14 itu menurunnya risiko akibat bencana. Nah, itulah tadi sasaran dan tujuan dari RPJMD Kabupaten Maros yang ingin dilakukan mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Nah, mungkin itulah tadi pembahasan yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaputra Rodana. Di sini saya akan membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2023 atau RKPD. RKPD Kabupaten Maros dilakukan melalui beberapa proses penyusunan, yaitu proses pertama melalui pendekatan teknokratik, yang dimana pendekatan ini mengedepankan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diundangnya beberapa akademisi dan praktisi pembangunan pada forum konsultasi publik rancangan awal RKPD pada tahun 2023 pada bulan Januari 2022. Pendekatan kedua yaitu pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintahan daerah setempat Kabupaten Maros. Pendekatan ketiga yaitu melalui pendekatan politik, yang dimana pendekatan perencanaan yang mengakomodasikan kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan melalui penelaan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Maros dalam RKPD Kabupaten Maros. Lalu selanjutnya proses penyusunan melalui pendekatan terakhir yaitu top down, adalah pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi penyusunan RKPD yang mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Dan bottom up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang daerah atau desa dan kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah, dan musrembang Kabupaten Maros. Dilaksanakannya musrembang dimulai sejak awal bulan Januari tahun 2022 dengan rekapitulasi hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan acara musrembang RKPD Kabupaten Maros. Selanjutnya, maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten Maros atau RKPD tahun 2023. Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Maros tahun 2023 adalah untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Maros pada tahun 2021 sampai 2026 ke dalam proses prioritas Kabupaten Maros tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan. Nah,
Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Maros tahun 2023 adalah yang pertama, untuk menjadi pedoman penyempurna rencana akhir renjah perangkat daerah tahun 2023. Kedua, menjadi pedoman dalam penyelarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Maros tahun 2023. Dan terakhir, menjadi pedoman dan penyusunan kebijakan umum anggaran atau KUA Kabupaten Maros pada tahun 2023 serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS Kabupaten Maros tahun 2023 dan untuk penyusunan rancangan atau APBD RAPBD Kabupaten Maros tahun 2023. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan mengenai RKPD Kabupaten Maros, mulai dari tahap sampai maksud dan tujuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sri Reski. Di sini saya akan sedikit membahas tentang permasalahan dan hambatan dari penyusunan RKPD Kabupaten Maros, serta dengan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Maros 2023. Nah, adapun permasalahan itu ada dua. Yang pertama itu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan saran pembangunan daerah Kabupaten Maros. Nah, ada di sini permasalahan. Yang pertama itu belum optimalnya tata kelola pemerintahan, di mana akuntabilitas kinerja pemerintah belum optimal dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu masih rendah. Nah, permasalahan yang kedua yaitu masih tingginya tingkat pengangguran. Nah, ada beberapa faktor penyebab dari tingginya tingkat pengangguran ini. Yang pertama itu masih rendahnya tingkat pendidikan pencari kerja. Maksudnya, kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, faktor yang kedua yaitu masih rendahnya daya saing tenaga kerja, serta dengan rendahnya minat masyarakat untuk berwirausaha. Nah, permasalahan yang ketiga yaitu masih tingginya angka kemiskinan. Terus, yang permasalahan keempat, rendahnya indeks pembangunan manusia atau sering disingkat rendahnya IPM. Nah, permasalahan yang kelima itu masih tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, di mana masyarakat sebagian masih memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Nah, yang keenam itu melambatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi yang saya jelaskan itu permasalahan tentang prioritas dan saran pembangunan Kabupaten Maros. Yang kedua itu ada permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah menurut penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Maros 2023. Nah, ada beberapa yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, terus ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan yang terakhir itu sosial. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat pemerintah Kabupaten Maros itu membentuk RKPD dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, adapun tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten Maros 2023 yaitu memiliki tema dengan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat melalui infrastruktur wilayah dan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, adapun prioritas pembangunannya ada 4, yaitu peningkatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan. Nah, yang kedua itu percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Nah, yang ketiga yaitu pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia atau SDM. Nah, yang terakhir itu peningkatan kelola pemerintahan
yang baik dan bersih, serta kondusivitas wilayah, di mana hampir semua kawasan Kabupaten Maros ini rawan bencana yang cukup tinggi, baik itu bencana banjir, longsor, dan puting beliung, dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan itu karena kondisi geografis dan topografi Kabupaten Maros itu berada di pegunungan dan pesisir. Baik, itulah tadi penyampaian dari saya tentang permasalahan dan hambatan dari penyusunan RKPD Kabupaten Maros 2023 serta dengan tujuan penyusunan tahapan RKPD Kabupaten Maros 2023. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.